Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika. Ini ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam bila mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku ini askantu, telah menempatkan min dzurriyyati, sebagian keturunanku dan keluargaku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman yang gersang, 'inda baitika, di sisi baitmu, di sisi rumahmu ya Allah, di sisi Baitullahil Haram. Ayat ini menyiratkan bahwa masih ada sebagian sisa-sisa Ka'bah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya itu, yaitu serta istrinya, ketika mereka tiba di Mekah, di sebuah lembah yang gersang, yang tidak ada tanaman. Ya. Ungkapan 'inda baitika menunjukkan adanya puing-puing atau sisa-sisa Baitullahil Haram yang hancur akibat terkena topan tornado, yaitu dibarengi dengan banjir yang datang kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut, dia kembali dengan yang lebih kuat, lebih bagus bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hal itu telah diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, yaitu mengangkat atau membina, merenovasi al-qawaid bin al-bait, dasar-dasar Baitullah, dasar-dasar al-Ka'bah al-Musyarrafah, wa Ismail, bersama putranya Nabi Ismail berdua. Kemudian keduanya berkata, setelah selesai membina Ka'bah tersebut, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah, amal soleh kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ini pun sebagai tauladan bagi kita bahwa setiap kali kita selesai beribadah, kita ucapkan, ya Allah terimalah ibadah atau amal baik kami ini. Ayat ini menunjukkan bahwa pondasi Ka'bah itu ada, dan segala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah untuk membangun Ka'bah tersebut. Dan kita dapat menyimpulkan hal yang sama dari tulisan-tulisan Imam Ali alaihissalam. Imam Ali alaihissalam di dalam sebuah khutbahnya, beliau menyampaikan yang terkait dengan masalah Ka'bah tersebut. Kata beliau, Ala tarawna anna Allah subhanahu ikhtabara al-awwalina min ladun Adama salawatullahi alaihi ilal akhirin min hadzal alam bi ahjarin la tadurru wa la tanfa' wa la tubsir wa la tasma' faj'alaha bainahu al-haram thumma amara Adam alaihi salam waladahu ayyuthnu a'tafahum nahwahu. Kata Imam Ali alaihissalam, ala tarona, tidakkah engkau melihat, tidak engkau memahami dan berpikir, anna Allah subhanahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ikhtabar al-awwalin, telah menguji orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal, min ladun Adam, sejak masa Nabi Adam sallallahu alaihi ilal akhirin, sampai pada manusia yang terakhir. Artinya Allah menguji manusia-manusia pertama sejak masa Nabi Adam sampai manusia terakhir, sampai menjelang hari kiamat. Min hadzal alam, yang terdapat di alam semesta ini.
Dengan apa Allah menguji? Bi ahjarin, dengan batu-batu, yaitu maksudnya Ka'bah. Kan Ka'bah tersusun dari batu-batu. Itu ujian bagi umat manusia. Dan batu-batu secara lahiriah la tadurru, kata Imam Ali, tidak membahayakan. Wala tanfa, juga tidak bermanfaat. Tidak berbahaya, tidak manfaatnya. Bahkan wala tubsir, tidak bisa melihat batu itu, Ka'bah itu. Wala tasma', dan tidak bisa mendengar secara lahiriah. Faja'alaha baitahul haram. Kemudian Allah menjadikan batu-batu itu Ka'bah itu sebagai tempat ibadahnya yang suci, yang mulia. Thumma amara Adam alaihissalam. Kemudian Allah menyuruh Nabi Adam alaihissalam wa waladahu, dan putranya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya, ayyusnu a'tafahum nahwahu, agar menunjukkan arahnya, pandangannya ke arah Ka'bah. Ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi Adam dan seluruh keturunan Adam, yaitu para nabi-nabi dan para wasinya, agar mengarahkan wajahnya, ibadahnya, mukanya ke arah Baitullahil Haram, ke arah Ka'bah. Ini sudah sangat jelas bahwa keberadaan Ka'bah merupakan ujian bagi umat manusia. Karena Ka'bah itu secara lahiriah dan menurut pandangan orang-orang yang seperti kita, yang kita tidak punya pengetahuan secara syuhudi, secara kasfi, buta mata hati kita, kita melihat bahwa Ka'bah adalah materi, dia hanyalah batu biasa. Tapi dengan pandangan batiniah, dengan pandangan syuhudiyah, pandangan kasfiyah, lewat pandangan dimensi syuhudi atau irfani, bahwa Ka'bah termasuk hamba Allah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Ka'bah dapat menyaksikan seluruh orang yang datang berziarah, bertawaf di sekelilingnya. Dan Ka'bah mengetahui yang mana yang ibadahnya benar, yang mana yang tidak benar. Ka'bah mengetahui yang mana yang munafik, yang mana yang betul-betul mukmin yang soleh. Ka'bah mengetahui, bahkan menjadi saksi di hari kiamat. Ka'bah itu bagi orang-orang yang beribadah datang kepada ke Baitullahil Haram, beribadah di sisinya. Jangankan Ka'bah, masjid saja, dalam hadis dikatakan bahwa masjid itu akan menjadi saksi di hari kiamat bagi orang-orang yang datang beribadah ke dalam masjid tersebut. Jadi masjid mengetahui siapa yang datang, kapan dia datang, untuk apa datang, bagaimana ibadahnya, munafikah atau tidak, atau mukmin, ya, apa yang dia bacakan, semua tahu masjid tentang orang yang datang ke dalam masjid tersebut, dan akan menyaksikan di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa masjid tersebut, ya, setiap masjid memiliki idrok, daya tangkap, daya serap yang luar biasa, dan daya tampung yang luar biasa pula. Karena dia ketika menjadi saksi, tentu dia akan menampung, ya, bertahan apa yang dia saksikan tersebut, sampai nanti pada persidangan dia akan keluarkan kesaksian tersebut. Ini luar biasa, ya. Ini masjid, apalagi Ka'bah. Karena itu kita tidak hanya cukup memandang Ka'bah dengan pandangan materi, ya, tapi dengan pandangan ma'nawi harus kita tingkatkan agar kita betul-betul meyakini bahwa Ka'bah dapat menyaksikan ibadah kita, ibadah yang datang kepada Ka'bah tersebut. Ini salah satu pandangan batiniah yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi oleh karena itu, dari ayat-ayat dan khutbah Imam Ali di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dihancurkan atau menjadi hancur karena datangnya topan tornado pada masa Nabi Nuh alaihissalam, yang di sana datangnya ajab kepada umat Nabi Nuh yang membangkang, tidak mentaati perintah Allah lewat Nabi Nuh tersebut, sehingga datanglah topan dan bahkan menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Jadi singkatnya bahwa Ka'bah itu adalah rumah ibadah yang pertama kali dan sampai hari kiamat. Bahkan Ka'bah ada di dunia secara fisik, ya, dan secara makna pun ada di Baitul Ma'mur sampai ke langit. Artinya bahwa hamba-hamba Allah yang sifatnya ma'nawiyah, para malaikat pun mereka beribadah, berhaji, tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, di langit, di Baitul Ma'mur tersebut. Sebagaimana kita manusia bertawaf keliling Ka'bah secara materi di Makkah Al-Mukarramah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekilas kajian tentang hak-hak haji ini dapat kita pahami dengan baik, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang sebagai kelanjutannya. Mudah-mudahan doa kita bisa mendapat rezeki dari Allah, dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh khidmat, dengan penuh ketaatan, dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada artinya kalau haji itu hanya sebagai tur saja. Nanti di akhirat kita akan tahu betapa banyaknya orang yang pergi haji tapi hajinya nihil, kosong, tidak ada pahalanya. Sebagaimana puasa pun begitu, sholat pun begitu. Betapa banyak orang yang sholat, betapa banyaknya orang yang puasa, tapi semuanya nihil, kosong, tidak ada nilai ibadahnya. Kenapa? Ya karena ria, karena tidak tahu tata cara yang benar dalam beribadah, sehingga kosong. Dan sebaliknya betapa banyak orang yang miskin, yang tidak pergi haji dan tidak mampu, tapi mereka mendapat pahala haji. Kok begitu? Ya karena orang miskin pun bisa mendapat pahala haji. Misalnya dengan mendoakan orang yang pergi haji, semoga berkah hajinya, semoga Allah terima, Allah berikan keamanan, kesejahteraan. Ya, nah ibadah haji yang dilaksanakan orang yang mampu itu dengan doa orang miskin, maka orang miskin mendapat pahala haji. Jadi di akhirat nanti banyak orang miskin yang tidak pergi haji dapat pahala haji. Tapi banyak orang kaya yang pergi haji, pahala hajinya hilang karena ria, karena hal-hal yang dapat membakar ibadah haji tersebut. Mudah-mudahan kita betul-betul memahami dengan baik, insyaallah min rabbil alamin. Jika ada kesalahan, kekurangan, kehilafan mohon dimaafkan, dan mohon doa antum selalu. Saya akhiri wa la fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.